Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkanlah kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen, kelas B kelompok 1 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual praktek coaching yang akan diperagakan oleh rekan kami Bu Five Nur Fitriawati SPD sebagai coach, kemudian Bu Titin Tri Agustina SPD sebagai coach dan sebagai pengamat akan diperankan oleh Bapak Ahmad Hambali. Untuk itu kepada Bu Five Nur Fitriawati untuk membacakan alur ceritanya. Monggo kami persilakan Bu Five. Iya Bapak Tri, terima kasih untuk waktunya. Untuk alur ceritanya kurang lebih seperti ini ya Pak Hambali ya. Suatu ketika rekan guru saya sedang mempunyai permasalahan dengan salah satu orang tua muridnya. Orang tua murid tersebut mengkritik cara mengajar rekan saya karena anaknya setiap ditanya tidak pernah bercerita belajar apa-apa selama di sekolah. Dan anak tersebut belum menampakkan hasil belajar yang signifikan. Rekan guru saya bingung harus bagaimana menghadapi orang tua murid tersebut karena semua yang diajarkan sudah sesuai dengan kurikulum capaian perkembangan anak. Bagaimana saya menanggapi hal tersebut? Itu jalan ceritanya kurang lebihnya nanti seperti itu, Pak. Okay. Untuk dialognya bisa kita mulai, Ibu Titin. Saya sebagai coach dan Bu Titin sebagai coachingnya. Monggo kami persilakan Bu Titin ya. dan Bu Five untuk mempraktekkan coachingnya. Monggo kami persilakan. Oke, makasih Pak. Maaf Bu Titin, saya lihat dari tadi Bu Titin ini agak lesu, tidak semangat sekali hari ini. Ada apa Bu? Iya, ini Bu Fa, ada sedikit masalah. Saya dapat kritikan dari orang tua murid berupa pesan WhatsApp, Bu Fa. Oh, begitu. Jadi kepikiran nih ya Bu Titin ya. Iya, ini Bu Fa, saya bingung. Pusing kepala saya. Lemes ini Bu Fa. Begitu Bu. Apa emangnya Bu yang Bu rasakan ketika mendapat kritikan dari pesan WA tersebut, kok sampai jadi kepikiran sampai pusing segala, sampai jadi lemes kayak gitu? Apa Bu yang Ibu rasakan, Bu? Saya merasa tidak nyaman dan tersinggung, Bu Fa, dan tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh wali murid saya. Oh ya Bu Feb, apakah Bu Feb punya waktu sebentar untuk membantu saya dalam menghadapi masalah ini? Oh, tentu Bu Titin. Ayo Bu Titin, apa yang bisa saya bantu agar bisa meringankan beban pikiran Ibu Titin? Sini Bu, duduk dulu. Duduk sini Bu. Cerita aja Bu. Jadi begini Bu Feb. Ya Bu Feb, semalam nih ya, saya kan mendapat pesan WhatsApp nih dari mamanya Rara. Dia itu mengeluh tentang anaknya. Rara itu Bu Feb. Gitu. Jadi, tujuan obrolan kita saat ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari orang tua Rara ya, Bu ya. Tenang Bu Titin, saya akan berusaha membantu Ibu apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Titin. Ayo Bu, ngomong sini Bu, lebih dekat biar lebih enak ceritanya Bu. Iya Bu Feb, saya itu pusing banget. Gimana ya rasanya ya? Apa Mas? Kira-kira Saya Ada itu tangan apa? Siapa?
Saya Baik, berharap pendapat Pak Faris atau siapa? dari obrolan kita saat ini bisa Pak Faris ada atau Pak Kepala? Pak solusi Faris. dari masalah yang saya hadapi semalam, Bu Sorry ya, tadi Feb. aku Zoom masalah. Gitu ya. Hmm, Siap. gitu Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang Bu harapkan dari obrolan kita ini nanti Bu? Apa Saya Bu? berharap Saya berharap Bu Fev bisa membantu saya untuk mencari solusi dari masalah ini. Hmm, Insya Allah ya Bu ya. Ya, tetap saya bantu gitu. Semoga kita nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Coba Bu Titin ceritakan Bu, itu duduk permasalahannya seperti apa ya Bu ya? Gini Bu Fev, semalam itu mamanya Rara WhatsApp saya. Dia itu Mm-mm. tanya tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Soalnya Rara itu kalau ditanya, tadi belajar apa sama Bu Titin, Rara? Nggak tahu, aku capek. Nggak tahu, Mak, belajar apa. Tiap ditanya tuh seperti itu, Rara. Padahal nih ya, Bu Fev, kalau di Iya, sekolah itu ya saya ajarkan. Masa iya sih eh, sekolah nggak diajarkan apa-apa sama bu gurunya kan juga nggak mungkin ya, iya, Bu iya, Fev ya. iya. Seperti Mm-mm. itulah Bu Fev. Saya kan jadi nggak enak hati, rasanya tuh nggak nyaman. Mau jawab apa nanti takut salah saya. Ya, 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 Ibu. Dari saya paham Bu maksud Ibu ini dari cerita ini nih Bu Titin tuh kira-kira bagian mana Bu yang membuat Ibu Titin gelisah gitu sampai lemas kayak gitu dan tidak terima dengan ucapannya dari Ibunya Rara ini apa Bu? Bagian apa Bu yang membuat Ibu tuh gelisah Yang gitu dari ceritanya Oke, WA-nya belum. ini? Yang jelas nih ya Bu Fev ya, mamanya Rara itu bilangnya saya Hmm. tidak mengajarkan calistung sama Rara. Kan Rara Oh. itu kan anaknya nggak bisa diem. Anaknya Mm-mm. an- anaknya itu atraktif loh Bu. Saya sampai bingung Mm-mm. harus menggunakan metode apa yang sesuai dengan usia Rara, yaitu usia 4 sampai 5 tahun. Karena Hmm. saya harus sesuaikan dengan standar tingkat percapaian perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun yang telah disesuaikan dengan kurikulum pendidikan anak usia dini. Seperti itu, Bu Fat. Oh, jadi kalau menurut saya nih Bu ya, sebetulnya Ibu Titin yang Ibu Titin lakukan tuh sudah betul gitu bahwa pembelajaran untuk anak usia 4 sampai 5 tahun kan memang sudah mengacu pada kurikulum juga yang telah disesuaikan dalam capaian perkembangannya gitu. Terus jadi nggak mungkin juga Bu Titin juga mau mengajari calistung itu secara langsung gitu apalagi langsung menggunakan pensil atau buku dengan cara seperti itu gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Titin, metode apa Bu yang cocok untuk Rara ini Bu? Metodenya seperti apa Bu ya? Saya menggunakan metode belajar sambil bermain karena anak usia dini Mm-mm, kan nggak mungkin ya kita itu bilang, mm-mm. ayo dikerjain, ayo cepet, hitungnya cepet, ayo ya cepet. Kan nggak mungkin juga kali Bu Fev, anak TK Iya, diajarinya seperti itu. Nggak mm, mungkin. Jadi iya, saya tuh mengajarkan calistung itu mm, menggunakan metode bercerita, bercakap-cakap, tanya jawab, bermain peran, mengenalkan kartu angka dengan menggunakan metode proyek, dengan melihatkan video yang ada di YouTube misalnya. Seperti itu, Bu Fev. Kan mm, saya jadi nggak enak hati, mamanya bilangnya gitu. Gitu. Katanya, Oke, oke, oke. saya mah iya, nggak iya, iya. ngajarin Raranya. Rara dibilang nggak tahu belajar Hmm, apa, nggak tahu seperti itu Bu Fah. begitu Bu. Ya, sudah tepat sih yang Bu lakukan terhadap Rara ini.
Karena Rara ini kan memang anaknya itu kan aktif gitu ya Bu ya, nggak mau diem. Nah kalau menurut Bu Titi nih, Rara itu tuh aktif nggak mau diemnya itu yang seperti apa ya Bu ya? Tipenya Rara ini seperti apa gitu? Aktifnya gimana? Dan diemnya itu gimana? Nggak mau diemnya itu gitu. Rara ini kan tipe anak yang kinestetik ya, Bu Fev. Hmm. Gak bisa diem. Anaknya tuh aktif, gerak ke sana, ke sini. Nah, Rara ini kan suka ngajak temennya ngobrol gitu, gangguin temennya. Hmm. Terus kalau ditanya suka bilang, nggak tahu, nggak mau. Ayo Rara ini kita belajar dulu yuk. Nggak mau, Bu Titin. Aku nggak mau. Aku tuh capek. Bilangnya tuh kayak gitu. Nah, dari sini kan terkesan Rara itu anaknya tuh cuek. Tapi kalau saya ajarkan sebenarnya dia itu mendengarkan dan mengikuti juga. Walaupun sambil jalan-jalan di kelas. Biasalah, tawaf sama sa'i gitulah Hmm. Bu Fev. Iya, iya, ya. Oh, begitu jadi Bu ya. Jadi memang gini ya Bu ya, kalau kita tuh kan sebagai guru ya Bu ya, tentunya kan kita juga tidak mau kehilangan strategi dan metode dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dengan berbagai macam karakteristik anak, tentunya kita mempunyai banyak strategi yang harus kita gunakan. Apalagi ini untuk Rara yang menurut Bu Itin kan anaknya kan kinestetik gitu ya, nggak mau diem dan konsentrasinya agak sedikit gitu. Nah, saya itu juga salut sama Ibu Titin nih. Nah, dari rencana yang Ibu Titin nih, kira-kira rencananya apa ya untuk mengatasi permasalahan dengan orang tuanya Rara ini, khususnya mamanya gitu. Apa Bu rencananya Bu? Rencana saya ini saya harus bertemu dulu dengan orang tuanya Rara, terutama itu mamanya. Saya akan memanggil mamanya Rara ke sekolahan bersama-sama membicarakan tentang perkembangan Rara dan memperlihatkan hasil portofolio serta catatan perkembangan anak, bagaimana hasilnya selama pembelajaran di sekolah agar lebih jelas seperti itu, Bu Fev. Jadi Hmm. nanti biar nggak ada itu miskomunikasi. Iya, iya. Sudah bagus loh, Bu, itu rencananya. Menurut saya udah bagus. Terus kira-kira itu ada rencana lainnya nggak, Bu? Ada Ada Bu rencana lain nggak, Fera. Bu Titi? Iya, Apa? ada. Ya, selain saya memanggil orang tuanya Rara ke sekolahan, terlebih dulu itu saya mau diskusi dulu dengan kepala sekolah, gimana baiknya agar bisa menjembatani permasalahan saya dengan orang tua Rara. Saya juga mau minta Hmm. saran bagaimana langkah yang tepat agar orang tua murid tidak menyudutkan sekolah, khususnya saya sebagai wali kelas, Bu Feb. Hmm, ya, ya, ya. Sudah tepat sekali yang Bu Titin lakukan itu dengan memanggil orang tua Rara dan diajak diskusi terlebih dulu. Nah, tentunya apa itu komitmen, apa yang kan Ibu Titin lakukan itu juga sebagai langkah yang bagus gitu. Bu Titin apa itu bentuk tanggung jawabnya Bu Titin sebagai rencana aksi yang Bu Titin lakukan itu. Nah, itu kira-kira komitmennya seperti apa ya Bu ya? Jadi saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu, lalu Mm-mm. meminta saran beliau agar tidak salah bicara dengan orang tua murid. Lalu keesokan harinya, saya akan memanggil mamanya Rara setelah pembelajaran selesai agar tidak mengganggu eh, pembelajaran Bu Fev. Nanti ya supaya cepat terselesaikan masalahnya dan tidak terjadi kesalahpahaman antara saya dan mamanya Rara. Oh, bagus. Rencana Ibu ini juga bagus loh. Eh, Ibu sudah mempunyai itikat baik sebagai wali kelasnya Rara dan tanggung jawabnya juga sudah oke gitu untuk perkembangan dan pertumbuhan Raranya di kelas gitu. Nah, mudah-mudahan terrealisasikan ya Bu rencananya dan komitmennya terhadap permasalahan yang dihadapi dengan orang tua Rara. Saya sih berharapnya semoga
permasalahan itu cepat selesai gitu, cepat clear. Jadi Bu Titin tuh juga nggak terlalu banyak pikiran gitu. Karena Bu Titin kan tahu sendiri kan masih harus mengajar anak juga yang lainnya gitu. Karena urusannya Bu Titin kan tidak hanya dengan satu anak saja gitu. Jadi oke lah Bu Titin. Jadi ini Bu Titin sudah saya ucapkan terima kasih karena sudah mau terbuka sama saya, sudah mau bercerita keluh kesahnya, dan pada akhirnya Bu Titin juga sudah menemukan solusinya sendiri untuk saat ini. Itu ya Bu ya. Ya, Bu Feb, makasih ya. Karena mau membantu saya dan akhirnya saya merasa lega. Tadi saya tuh merasa pusing, bingung harus bagaimana untuk menyikapinya. Terima kasih banyak ya Bu Fev untuk waktunya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima Iya, kasih Bu Fev. Ya, iya, sama-sama Bu iya. Titin. Tetap Terima semangat kasih. ya. Jangan lemah lagi, jangan lemes lagi. Semangat terus. Ingat, masih banyak anak-anak lainnya yang harus perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya satu ya Bu Titin ya. Oke Iya, Bu, selamat. Mari kita mengajar kembali karena waktunya juga sudah mulai masuk kembali nih Bu. Yuk Bu, saya tinggal dulu ya Bu ya. Yuk Bu, semangat. iya. Iya Bu Oke, Fev, terima kasih. baiklah Ya. terima kasih. Beri aplaus dulu buat Bu Titin dan Bu Five yang tadi sudah memperagakan praktek coaching yang bagus sekali ya. Nanti dan untuk selanjutnya kepada Bapak Hambali untuk menyampaikan hasil pengamatannya, mungkin menyampaikan refleksi atas apa yang dilaksanakan coach dalam praktek coaching tadi. Kepada Bapak Hambali kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang pada Bapak Ibu yang sangat luar biasa pada kelompok 1 ya Pak ya, kelompok 1 di kelas B ini. Pertama saya terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sudah beberapa minggu terakhir kita mempelajari materi modul 2.3 dan kita sudah di tahap demonstrasi kontekstual ini ya. Saya yang diamanahkan sebagai pengamat pada kesempatan kali ini sangat mengapresiasi teman-teman hari ini sangat luar biasa sudah mampu mempraktekkan materi modul 2.3. Dan yang pertama boleh saya menilai bukan maksud menggurui ya, tapi hanya sekilas memberikan tanggapan saja, memberikan refleksi. Ya, pada intinya Ibu Five yang bertugas sebagai coach dan Ibu Titin yang berperan sebagai coach sudah mempraktekkan poin-poin yang tercantum pada modul 2.3 yang kita pelajari selama ini. Dari kompetensi IT coaching yang kita kenal ada 8 kompetensi ya, dan di grup penggerak ada 3 yang dipelajari dalam berdasarkan ICF, International Coaching Federation. Yang pertama, kehadiran penuh. Tentunya walaupun kita secara virtual, karena ada kendala tetap kita anggap ini adalah kehadiran penuh ya, atau presence. Sudah memenuhi kompetensi itu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ibu Five selaku coaching di sini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu sudah menunjukkan sebuah kompetensi yang dimiliki seorang coaching yang saya pelajari di modul 2.3 ini. Terus yang selanjutnya kompetensi yang ketiga adalah mendengarkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi seperti yang disampaikan oleh coaching kita, Bu Five lebih banyak mendengar dan memberikan sebuah pertanyaan yang dengan rasa gitu ya, rasa yang mungkin kita pelajari di modul 3 yaitu appreciated dan Maaf, suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Man. Suaranya Pak Hambali? Suaranya hilang Pak Hambali. Iya, maaf Pak. Kepencet Pak. Iya, saya ulangi. Aku kepencet Pak.
Monggo Sekali lagi, waktunya Pak Pak. Jadi, Hambali. oh 1 menit ya, maaf, Iya. maaf. Baik, intinya tadi sudah sesuai dengan 3 kompetensi berdasarkan ICF yang sudah dipelajari di modul 3, sudah bertanya, mengajukan pertanyaan berbobot tadi, seperti contohnya Bu Five sudah bertanya kepada Ibu Titin untuk apa metode yang akan dilakukan. Itu mengajukan pertanyaan berdasarkan rasa gitu tadi ya Pak ya, yang receive, appreciate, summarize, and X gitu ya. Terus alur dari coaching kita pada siang hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Intinya simpel aja karena waktunya sudah mulai crowded, dan pada keseluruhan sangat luar biasa, sudah sesuai dengan aspek-aspek yang ada di modul 2.3 yang sudah diajarkan oleh fasil tercinta kita, yaitu Bapak DRS Marianto MPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hambali. Terima kasih Pak Hambali Jadi terkait untuk dengan komentarnya tadi sebagai pengamat. pengamat coach ya Pak Hambali ya. Ya. Tadi berarti 3 syarat coaching itu terpenuhi ya Pak ya. Jadi dari mulai tadi presence, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu dilaksanakan dengan Sudah berimbang semua. ya Pak, tidak ada yang menonjol bagian tertentu gitu, tidak ya Pak ya. Berarti baik, tadi terima kasih Pak Hambali. Iya, baik, atas refleksinya dan pengamatan yang diberikan terhadap praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Five Nur Fitriawati tadi dan juga Ibu Titin Tri Agustina. Semoga nanti apa yang menjadi pengamatan Bapak bisa dipraktekkan dalam kondisi real ya di lingkungan kerja masing-masing. Begitu ya Pak Hambali. Terima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, Pak Hambali, Bu Five dan juga Bu Titin. Baik, demikianlah tadi praktek coaching yang telah dilakukan oleh kami dari kelas B kelompok 1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.